warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah bersedia menyaksikan video yang saya buat ini. Dan tentunya saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah saya, mata kuliah Manajemen Pembelajaran Berbasis Teknologi, yaitu Bapak Dr. Anissa MPC, yang telah membantu saya dari awal pembuatan tugas ini hingga akhir penelitian ini. Baik, izinkan saya untuk sedikit mempresentasikan tugas yang telah saya buat. Berikut saya akan mempresentasikannya. Saya telah sedikit membuat yang dibantu dengan Google Classroom tentunya. Saya manfaatkan yang ada yaitu Google Classroom untuk membuat pembelajaran kali ini. Saya sedikit mencoba Google Classroom ini mulai dari pembuatan hingga saya paham bagaimana cara untuk membuatnya. Tentunya memerlukan waktu dan banyak referensi yang saya buat untuk menyelesaikan pembelajaran atau tugas yang diberikan ini. Baik, di sini saya telah menyusun mulai dari adanya Google Classroom ini dan saya sudah mensubmit beberapa teman-teman saya ada di sini. Nah, ini saya sudah submit ya untuk anggota-anggotanya, dan tentunya Bapak Dr. Anissa juga telah saya submit di sini. Lalu pada forum ini saya sedikit menamai ya, yaitu SMP kelas 8 Bida Bangsa. Nah, di sini juga mungkin sedikit ada filosofinya ya, pemirsa di rumah. Tentunya Bida Bangsa ini semoga SMP ini itu dapat membina bangsa, tentunya dapat baik seperti itu. Nah, di sini saya mengambil mata pelajaran kelas 8 SMP sekolah menengah pertama dengan dirangkum dari KD yang ada itu menjadi statistika. Nah, kenapa saya mengambil statistika? Karena di sini merupakan pembelajaran pada statistika juga. Itu ada penyajian data, ukuran pemusatan data, dan ukuran penyebaran data. Di sini saya bagi ke 3 pertemuan. Nah, pada 3 pertemuan ini nantinya juga dapat guru, apabila ini akan dipergunakan oleh guru juga bisa membuatnya menjadi 2 pertemuan. Nah, nanti tinggal bagaimana menyesuaikan terkait setiap pertemuannya. Nah, bahkan pertemuan yang saya buat ini atau pada ini bisa dibuat sekali pertemuan saja, seperti itu. Nah, di sini saya sedikit memperkenalkan apa saja yang ada pada Google Classroom yang telah saya buat. Di sini saya sudah membuat room untuk Google Meet tentunya. Nah, room ini dapat tentunya dilihat oleh siswa dan ini akan bisa dipergunakan ketika kelas viko nantinya. Seperti itu. Lalu untuk kode kelasnya, ini kode kelas dapat dimasukin oleh siswa-siswa atau anggota kelas yang memiliki akun Google Classroom seperti itu. Nah, di sini pada bawahnya itu tidak ada tugas yang perlu diselesaikan karena dari saya sendiri tidak memberikan tinggal waktu atau deadline pengerjaan. Nah, jadi nantinya ketika forum ini digunakan atau kode kelas ini digunakan, nantinya itu dapat diedit sesuai dengan kebutuhan. Entah nanti tugasnya akan diselesaikan kapan dan sebagainya seperti itu. Baik, yang pertama di sini terkait forum ya, pemirsa sekalian, itu saya sedikit menyapa para siswa di sini menggunakan salam dari nama agama tentunya yang ada di Indonesia. Lalu di sini saya sedikit memberikan ucapan selamat. Ini karena mata pelajaran SMP ya, itu mata pelajarannya matematika. Ini adalah subbab yang ada di dalam matematika sendiri. Nah, ini saya berikan selamat karena sudah bisa bergabung juga tentunya, dan selamat nantinya kita akan bermain ya. Dan di sini ada yang terakhir ada kata-kata selamat bermain dan selalu semangat, jaga kesehatan dan tetap tersenyum. Jadi harapannya dengan ini pembelajaran akan lebih menyenangkan tentunya karena menggunakan kata-kata yang menyenangkan pula seperti itu. Nah, di sini saya menghimbau kepada para siswa sekalian nantinya untuk menggunakan nomor absen sesuai dengan first name, itu sebagai first name, mohon maaf. Lalu untuk nama lengkap itu sebagai last name. Lalu menggunakan foto profil itu dengan foto asli karena agar guru nantinya juga akan mengetahui siswanya itu seperti apa. Karena ini nanti akan ditujukan untuk Vicon ya, tentunya untuk kelas online, kelas daring. Nah, untuk informasi-informasi lain nanti dapat diedit melalui akun yang telah digunakan seperti itu. Nah, ada himbauan juga dari saya karena saya menggunakannya dengan 3 kali pertemuan. Jadi untuk laman ini itu himbauan saya itu dibuka minimal sekali dalam sepekan. Entah nanti ketika pelajaran atau sebelum pembelajaran atau nanti setelah pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya seperti itu. Ataupun nantinya bisa digunakan untuk pengerjaan-pengerjaan yang lain. Jadi kata minimal di sini kan bisa saja nanti lebih dari sekali seperti itu. Harapannya nanti dapat dibuka selalu. Itu yang pertama, itu hanya sapa-sapa ya, menyambut saja. Lalu selanjutnya, itu pada pembelajaran ini sedikit jelaskan, jadi terkait statistika kompetensinya ya.
Tentunya kita gunakan bahasa kompetensi di sini. Nah, untuk mempermudah, nanti di setiap pertemuannya atau di setiap lamannya, di setiap halamannya, di setiap link yang disediakan, itu nanti ada langkah-langkah dalam pengerjaan, entah langkah-langkah pengerjaan atau langkah-langkah dalam pembelajaran hari itu atau pertemuan saat itu. Nah, jadi nanti ada materi, nanti akan saya bukakan apa aja yang ada di dalam setiap pertemuannya, seperti itu. Nah, untuk awal-awal ini kita hanya sedikit menyapa dan memberikan himbauan nantinya dalam pembelajaran kali ini. Tentunya di setiap hal yang saya posting itu ada kalimat selamat bermain, selalu semangat, jaga kesehatan dan tetap tersenyum. Tentunya tadi ya, agar pembelajaran nantinya itu lebih menyenangkan tentunya dan dapat diikuti dengan baik. Seperti itu. Lalu, nah di sini sudah ada beberapa yang saya masukkan ya. Nah, ini kita mulai dari pertama dulu. Pertama di sini ada link VidCon. Nah, link VidCon ini kita gunakan pada setiap minggu pertama itu kita menggunakan Google Meet. Nah, harapannya Google Meet ini terkadang kan lebih sedikit ya kuota, biasanya kan memang sedikit kuota yang keluar dengan Google Meet ini karena sepertinya lebih ringan gitu. Lalu untuk minggu ketiga atau setiap minggu terakhir, nah ini sebenarnya link ini dapat dipergunakan pada pembelajaran lainnya nantinya. Nah, misal nih satu guru itu tidak hanya mengampu pada forum statistika ini aja atau mengajar pada bab statistika, karena biasanya guru kan di SMP itu guru matematikanya sangat banyak ya, belajar beberapa tuh atau satu semester atau 2 semester bahkan seperti. Nah, untuk setiap minggunya itu bisa menggunakan link ini untuk Google Meet, lalu untuk Zoom. Nah, ini kenapa kita gunakan dua tempat VidCon ya? Nah, kenapa sih? Apakah ini permudah atau malah justru menyulitkan para siswanya ya? Karena kan ini dia harus mendownload Google Meet, dan harapannya dengan variasi ini tentunya di dalam setiap pertemuannya nanti akan ada beberapa hal yang berbeda. Nah, ketika dengan Zoom dengan hal yang lebih variatif di dalamnya, nanti kita dapat memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Karena tentunya fitur yang ada di Zoom ini lebih kompleks dan lebih banyak tentunya. Itu bisa dimanfaatkan guru agar siswanya nanti itu tidak bosan dalam mendengarkan penjelasan dari guru tersebut. Baik, jadi untuk link VidCon ini jelas alasannya ya, kenapa tadi kita gunakan 2, karena untuk mengantisipasi hal tersebut siswa agar tidak cepat bosan, karena ketika hanya menerangkan dan sebagainya itu cepat bosan. Dan dengan kita manfaatkan fitur di setiap laman atau tempat konferensi yang kita gunakan, semoga itu bisa membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih variatif atau inovatif. Baik, kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Nah, kita ke pertemuan pertama. Jadi pertemuan pertama seperti biasanya di setiap pertemuan nanti akan ada salam-salam ya, dan menanyakan kabar tentunya terkait penyajian data. Ini pada pertemuan pertama saya ambil itu penyajian data. Nah, untuk modulnya bisa dilihat, ini ada satu modul yang saya siapkan sendiri tentunya. Saya rangkum dari beberapa referensi yang ada. Ini saya buat sendiri. Lalu di sini saya ada 2 video yang nantinya dapat dipergunakan siswa untuk memperdalam kompetensi yang digunakan atau memperdalam kompetensi yang dipelajari seperti itu. Karena ketika kita hanya beracuan pada satu hal, takutnya siswa akan selamanya beracuan pada hal tersebut. Nah, harapannya dengan acuan beberapa referensi, apalagi dengan menggunakan video, harapan saya nantinya siswa akan lebih memahami dengan baik karena banyak sekali referensi yang digunakan seperti itu. Baik, mungkin coba saya buka ya terkait materinya. Nah, ini materinya saya adopsi ya dari beberapa referensi. Ini ada pengertian data dan statistika, data kuantitatif, kualitatif, populasi dan sampel, kajian data dalam bentuk tabel, kajian data dalam bentuk diagram. Nah, ini diagram-diagramnya. Nah, ini tentunya banyak sekali, nanti bisa dipelajari siswa. Ini saya rangkum saja ya, jadi harapannya siswa tidak mempelajari banyak sekali kompetensi,
tapi sedikit ini sebagai dasaran, sebagai konsep nantinya untuk siswa ketika pembelajaran akan lebih memahami. Ini hanyalah konsep. Nah, di sini ada video mengenai penyajian data. Mungkin salah satu ya, kita buka untuk cara penggunaan diagram saja. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel Seperti ini ya, untuk Batang. YouTube-nya. Yang mana misalkan soal Baik. Nah, kenapa di sini saya cara membuat diagram dengan Excel? Karena tentunya siswa harapannya tidak hanya dapat membuat secara tertulis seperti itu. Nah, para siswa juga dapat mengasah kompetensi menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini ada himbauan untuk media interaktif menggunakan Microsoft Excel. Harapannya Microsoft Excel ini dapat dipergunakan atau dimanfaatkan para siswa untuk lebih memahami terkait hal-hal yang dipelajari kompetensi yang di dalamnya. Contoh tadi, gimana sih cara membuat diagram dengan Excel? Nah, seperti itu. Nah, ketika membuat dengan tertulis, saya rasa para siswa akan lebih mudah karena itu hanya tinggal menyalin dan sebagainya. Namun menggunakan Excel ini, para siswa akan lebih memahami lagi terkait penggunaan teknologi yang nantinya akan dipergunakan siswa untuk lebih mempermudah dalam pembelajarannya seperti itu. Ini ada 2 video yang saya siapkan dan saya coba cuplik ya dari YouTube orang. Baik, saya lanjutkan. Nah, di setiap pertemuannya ini ada namanya refleksi. Saya refleksi pertemuan pertama ya, seperti ini. Ini nanti harapannya dapat dipergunakan para siswa sekalian. Nah, di sini ada form. Ini saya coba buka formnya ya. Ini nanti isinya akan seperti ini. Mari kita coba ya. Oke. Nah, ini saya sudah buat ada beberapa persoalan yang bisa dijawab para siswa untuk refleksi pada pertemuan pertama. Jadi harapannya untuk lebih memahami, karena tadi kan sudah kita ada modul, kita nanti ada pertemuan Vicon, nanti ada video untuk lebih menambah. Nah, di sini para siswa akan menuangkannya dalam pembelajaran atau dalam menjawab persoalan-persoalan ini. Jadi para siswa tahu kira-kira pengetahuannya sudah sampai mana sih, apakah di taraf cukup atau kurang atau memang perlu belajar kembali seperti itu. Baik, ini untuk pertemuan pertama ya. Saya coba buka selanjutnya. Oke. Langsung ke pertemuan kedua. Jadi pertemuan kedua sama, saya menyiapkan materinya juga, saya siapkan, saya rangkum dari beberapa pembelajaran. Itu pelajari min, median, modus, cara mencari min, cara mencari median dan sebagainya. Seperti itu. Nah, harapannya yang saya rangkum ini merupakan hal singkat ya. Tentunya di sini ada cara menggunakan Excel ya. Jadi saya tautkan juga untuk materi awalnya memang simple seperti itu. Nah, tadi maksud saya tadi, kenapa kok terserah dari gurunya nantinya? Tapi kira-kira dari guru akan menggunakan ini sebagai digabung dengan pertemuan pertama, atau malah pertemuan ini akan digabung dengan pertemuan 3 yang nanti saya buat seperti itu. Jadi ini sifatnya fleksibel seperti itu. Nah, ini juga berupa Excel. Jadi pada hari ini atau pada pertemuan ini kita akan menggunakan Excel selalu ya, pemirsa yang ada. Nah, ini ada statistika, cara mencari dan sebagainya, sama ya, sama seperti YouTube tadi. Oke, baik, untuk pertemuan 2 seperti itu. Dan ini ada materinya, ada media modus. Lalu ada refleksi juga, sama, ada refleksi pertemuan. Dan di sini ada C-formnya yang telah digunakan juga ya, seperti ini. Nah, seperti ini juga sudah saya gunakan, saya buat.
Oke, sama sebenarnya. Ya. Coba lagi. Nah, seperti ini. Sama seperti pertemuan pertama tadi, itu juga ada soal-soal yang bisa para siswa jawab. Seperti itu. Seperti itu ya. Untuk pertemuan kedua, kita lanjut. Baik. Selanjutnya untuk pertemuan yang ketiga. Pertemuan ketiga ini saya sudah buatkan juga set materi yang ada. Itu ada materi ukuran penyebaran data. Nah, materi ukuran penyebaran data ini merupakan materi terakhir dalam pembelajaran kali ini. Jadi pembelajaran kali ini ada 3 pertemuan. Tentunya ini jadi pertemuan yang terakhir ya. Ada ukuran penyebaran data, ada jangkauan data, jangkauan terkuartil dan sebagainya, keseimbangan kuartil dan sebagainya. Nah, seperti ini. Lalu di sini saya tautkan lagi ini YouTube-nya. Siapa tahu dengan ada YouTube yang telah beberapa pertemuan tadi ditautkan, itu akan bermudah karena terkadang siswa juga lebih tertarik gitu untuk melihat atau menyaksikan tayangan video. Nah, di sini ada video-videonya itu juga menggunakan Excel. Nah, setiap pertemuannya memang bagaimana caranya para siswa menggunakan Excel ini dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, lalu ada refleksi lagi. Ini ada sedikit tautan ya refleksinya. Mari kita coba untuk refleksinya. Nah, ini sama halnya dengan pertemuan pertama dan kedua. Untuk refleksi pertemuan ketiga ini juga ada soal-soal yang mana soal ini nantinya bisa untuk mengasah kemampuan yang telah dimiliki oleh siswa sekalian. Jadi tidak hanya membaca maupun menonton dan melakukan, para siswa juga memaksimalkan bagaimana cara pengerjaannya nantinya. Seperti itu. Jadi dalam pengerjaan ini bukan kita mencari nilai yang tertinggi berapa dan sebagainya, tapi kita mengetahui sejauh mana siswa kita paham mengenai pertemuan atau materi yang kita berikan. Seperti itu. Kita lanjutkan ya. Nah, karena sudah pertemuan pertama 2, 3, terakhir ada refleksi akhir. Nah, jadi refleksi akhir ini nantinya juga akan menjadi evaluasi bagaimana selama pembelajaran, nantinya pembelajaran ini apakah efektif atau dapat dipahami oleh para siswa sekalian. Nah, di sini refleksi akhir adalah rangkuman dari seluruh refleksi yang ada atau bahkan pertemuan yang telah dipelajari. Nah, ini ada teman-teman. Ini ada banyak sekali soalnya karena ini merupakan rangkuman dari semuanya. Di sini ada pilihan ganda dan tentunya ada uraian. Karena tetap pilihan ganda nanti ditakutkan siswa hanya memilih dengan asal seperti Bapak sekalian dan Profesor sekalian ada di rumah. Oke, baik, mungkin seperti itu terkait refleksi akhirnya. Kita sudah sampai di refleksi akhir. Baik, itu mungkin sedikit yang saya pergunakan. Di sini ada tugas kelas tentunya yang tadi telah saya susun seperti itu. Ini ada susunannya, bisa nanti dilihat. Lalu anggotanya sudah beberapa saya sakit ya, tentunya anggota kelas saya dan pengatur dosen kelas saya. Tentunya ada nilai yang nantinya kita dari sebagai guru dapat